Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita akan bahas soal Rempang ya. Jadi masyarakat Rempang yang sedang menderita karena dipaksa untuk digusur, direlokasi. Padahal kalau kita bicara tentang perspektif sosial budaya ya atau sosial psikologis, yang namanya tempat atau tanah tumpah darah itu not only bisa diukur dengan uang ya, tetapi ukurannya adalah dia itu adalah apa ya? Kalau kita belajar tentang sosiologi misalnya, belajar tentang antropologi, maka itu hidup mereka. Seperti misalnya Idul Fitri ya, kita selalu ingin pulang kampung misalnya. Even dalam kasus saya misalnya ya, itu orang tua sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma satu orang saja, kakak perempuan ya. Tapi tetap saja keinginan untuk pulang kampung itu selalu ada ketika lebaran. Nah, bayangkan kalau orang sudah tidak punya kampung halaman lagi. Jadi sebenarnya kampung halaman itu not only kampung halaman tapi kesatuan hidup ya. Jadi bukan kesejahteraan itu tidak hanya ukurannya materi, tetapi juga bagaimana hidup di kampung halaman sendiri secara layak. Sama seperti mimpi orang kan, kalau usia tua mau pulang ke kampung halaman, hidup tenang kan begitu. Tidak ingin lagi berkutat di ibu kota seperti Jakarta. Lalu saya kira penduduk Rempang juga punya hak yang sama untuk memimpikan bahwa mereka hidup secara layak. Nah, sobat daerah sekalian, sudah berapa hari kejadian Rempang ini saya unfortunately karena kesibukan yang lain, saya tidak sempat update ya. Jadi karena saya kalau ada kasus seperti ini biasanya saya harus tahu dulu apa sih masalahnya dan lain sebagainya. Karena itu biasanya lebih mengandalkan berita-berita yang ada, sambil kemudian lihat situasi, oke, ternyata masalahnya begitu. Tapi kalau kita mau bicara tentang penyikapan, at the first place, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah Anda bela rakyat. Ya. Bahkan kalaupun rakyat itu salah, Anda harus tetap membelahnya. Tetapi kesalahannya tetap ditunjukkan. Ya. Misalnya gini, ini berhadapan satu investor dengan rakyat. Lalu kita bela investor, waduh enggak banget tuh. Betul-betul pemerintah itu tidak menjalankan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, jadi enggak bisa sembarangan. Apalagi kalau penduduk di situ sudah ratusan tahun. Jadi sebenarnya ya hal yang harus dilakukan misalnya gini. Itu setelah ada pemberian HGU dan lain sebagainya, ada penduduk ratusan tahun di sana misalnya. Ini enggak boleh sembarangan diberikan HGU dan HGB-nya. Karena justru setelah HGU dan HGB itu diberikan 2001 kalau tidak salah, dan kemudian selama 20 tahun tiba-tiba tidak dilaksanakan dan baru diambil haknya, ya enggak bisa begitu. Kita harus menghargai orang yang tinggal di sana, apalagi kalau itu adalah kesatuan masyarakat budaya tertentu. Jadi ini soal penyikapan ya kalau kita bicara Rempang itu. Kalau kita bicara pemerintah nggak mau rempong, ya itu susah namanya. Pemerintah harus mau rempong ya. Harus mau rempong itu apa? Sibuk ya. Ribet ya. Jadi pemerintah harus mau ribet dalam menghadapi rakyat ini. Nggak bisa tiba-tiba main gusur aja dan lain sebagainya ya. Apalagi kemudian ada ancaman terhadap mereka. Nah ini ada temuan dari tim investigasi dari 9 civil society ya. Jadi NGO, non-governmental organization, 9 ini ya menamakan diri sebagai Solidaritas Nasional untuk Rempang. Yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, ya, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, kemudian Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, kemudian WALHI Riau,
Kemudian Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, kemudian Amnesty Internasional Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, dan Tren Asia. Jadi nanti kita undanglah mereka ya untuk bicara mengenai Rempang ini sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat terdiri dari 47 halaman, tidak mungkin kita bacakan semua ya. Ada ringkasan eksekutifnya, nanti kita bacakan. Kemudian pendahuluan kronologis peristiwa pasca peristiwa, temuan awal tim, kemudian berbagai pernyataan Polri pasca peristiwa kekerasan keliru dan menyesatkan ya. Kemudian pengerahan aparat untuk mengawal pengerahan aparat untuk mengawal aktivitas pematokan tanah dilakukan dalam skala yang sangat besar. Kemudian pengusiran masyarakat berdalih relokasi terhadap masyarakat 16 kampung. Kehadiran aparat membangun rasa ketakutan warga Rempang, timbulkan korban dari kalangan anak, perempuan, dan lansia. Gas air mata berefek panjang bagi korban. Terganggunya rutinitas masyarakat Pulau Rempang. Carut marutnya tata kelola pemerintahan di Batam. Jadi saudara sekalian ya, kalau negara melindungi segenap bangsa Indonesia maka haram hukumnya ya, bahkan menghilangkan satu nyawa sekalipun ya, bahkan lebih rendah lagi dari itu hanya sekadar mencacatkan, bahkan lebih rendah dari itu hanya sekadar membuat efek yang sakit di tubuh misalnya. Kemudian analisis bentuk capital violence, teror psikologis oleh negara, state psychological terror, Rempang seperti daerah operasi dan operasi militer ilegal, dimensi pelanggaran HAM-nya ini ada, brutalitas aparat dan penggunaan kekuatan berlebihan mengakibatkan kekerasan, kemudian minim partisipasi dan akses informasi, penangkapan sewenang-wenang, arbitrary arrest, pelanggaran hak anak dan perempuan, hilangnya hak atas rasa aman ya. Negara tidak lagi melindungi ya, aspek bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian tak kunjung taubat gunakan gas air mata ya. Pada ingat gas air mata di Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan yang meninggal. Kemudian potensi memburuk dan berlanjutnya konflik di Rempang, kesimpulan dan desakan. Itu ya sobat era sekalian yang mereka katakan, yang mereka temukan dalam sebuah laporan 47 halaman. Dan saya sendiri mendapatkan ini dari seorang pengamat kebijakan publik ya, Nur Hidayat, dan saya kira ini memang dokumen yang sudah tersebar ya. Jadi bukan dokumen tertutup tapi ini dokumen yang terbuka ya. Mudah-mudahan tidak persoalan ya. Kita bacakan sedikit ringkasan eksekutifnya dan kemudian apa rekomendasi dan desakannya. Coba kita bacakan ya. Di ringkasan eksekutifnya saja. Selanjutnya bisa dibaca ya, kalau ada yang mau minta saudara sekalian ya bisa tinggal minta saja ya, dan mudah-mudahan sobat era sekalian pun peduli dengan kasus seperti Rempang ini ya, Rempang, Wadas dan lain sebagainya. Kenapa selalu terjadi ya? Apakah pemerintah itu tidak bisa melindungi segenap bangsa? Oke, ringkasan eksekutif. Dan tanggal 7 September ini mirip-mirip 7 Desember ya, itu KM 50. Ringkasan eksekutif tanggal 7 September 2023, kekerasan dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Tentara Nasional Indonesia, Ditpam Badan Pengusahaan dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terhadap warga Pulau Rempang terjadi di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tragedi ini memantik kemarahan publik ditandai dengan munculnya berbagai kecaman dari begitu banyak kelompok masyarakat. Tragedi Rempang 7 September 2023 lalu muncul akibat aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari memuluskan proyek Rempang Eco City. Proyek ini sendiri akan digarap oleh Badan Pengusahaan BP Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha atau MEG ya. Yang jelas yang begini-begini pasti proyek untuk orang kaya, bukan untuk orang Rempangnya sendiri. Merespons hal tersebut, Solidaritas Nasional untuk Rempang mengirim tim investigasi untuk mengetahui secara real peristiwa yang terjadi di lapangan. Adapun pada 11-13 September 2023 lalu, pengumpulan data telah dilakukan dan menghasilkan sejumlah temuan serta analisis.
Kami melakukan metode observasi lapangan dan wawancara sejumlah pihak secara langsung di Pulau Rempang. Dalam penelitian ini kami cukup kesulitan mencari data, khususnya data primer, karena situasi Pulau Rempang cukup mencekam di waktu kami melakukan berkunjung ke Rempang, maksudnya waktu kami berkunjung saja ya. Beberapa kampung sepi ditinggalkan penghuninya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hal ini tak terlepas dari takutnya masyarakat pada peristiwa tanggal 7 September 2023 tersebut. Pasca ramainya publik mengecam kekerasan aparat beserta penggunaan gas air mata di Rempang, Polri dalam beberapa kesempatan melakukan klarifikasi. Misalnya Polri menyatakan bahwa tidak ada korban pada peristiwa Rempang dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur sehingga tak perlu ada yang dievaluasi. Padahal berdasarkan temuan lapangan, apa yang diungkapkan tersebut jelas keliru dan menyesatkan publik, ditandai dengan munculnya sejumlah korban di lapangan. Selain itu, kami menilai penggunaan gas air mata pun tidak dilakukan secara terukur. Salah satunya dibuktikan dengan ditembakkannya gas air mata ke lokasi yang tidak jauh dari gerbang sekolah, yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Kita doakan ya, mudah-mudahan dari SMP dan SD ini kemudian muncul pemimpin bangsa yang pro rakyat, yang cinta pada rakyatnya. Lebih lanjut, laporan ini juga mengungkap fakta bahwa pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar. Berdasarkan keterangan warga Rempang, mereka memperkirakan setidaknya terdapat 60 kendaraan yang dikerahkan menuju lokasi di tanggal 7 September 2023, disertai dengan setidaknya 1010 lebih personel yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam. Jumlah ini bahkan dipertegas oleh rilis yang dikeluarkan oleh Humas Polresta Barelang, seperti mau perang aja. Kami turut menemukan fakta bahwa kehadiran aparat telah nyata berimplikasi pada munculnya ketakutan di tengah masyarakat. Di lapangan setidaknya terdapat 5 posko penjagaan di Pulau Rempang, baik di jalan Trans Barelang hingga daerah Sembulang. Kami mengidentifikasi bahwa sekitar 20-30 aparat gabungan ada masing-masing posko yang terdiri dari aparat gabungan. Ketakutan masyarakat semakin bertambah dengan lalu lalangnya aparat di Pulau Rempang tanpa alasan yang jelas. Belum lagi warga di 16 kampung diusir secara perlahan atas nama relokasi. Warga diminta untuk mendaftarkan dirinya serta membawa bukti-bukti kepemilikan tanahnya dari tanggal 11 sampai 20 September di 2 tempat, yakni kantor Kecamatan Galang di Sembulang dan Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI yang kini berganti menjadi kantor Koramil. Kantor Kecamatan Galang sebagai tempat pendaftaran relokasi pun juga difungsikan sebagai posko keamanan. Sejumlah aparat yang berasal dari Satuan Brimob dipersenjatai secara lengkap dengan laras panjang beserta dengan motor. Hal ini jelas berlebihan mengingat situasi sudah diklaim aman. Penempatan aparat gabungan di fasilitas sipil seperti halnya kecamatan tentu juga akan sangat problematik mengingat kecamatan melingkupi berbagai urusan. Peristiwa tanggal 7 September 2023 lalu pun diakui telah merugikan kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang. Mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh nelayan pun harus terhenti. Berbagai warga memberikan kesaksian bahwa fokus utama mereka ialah untuk mempertahankan kampung dari pematokan. Selain itu, aktivitas melaut jika pun dilakukan tidak akan efektif karena memikirkan nasib anak dan istri yang ditinggal di rumah yang dikhawatirkan akan diamankan petugas. Allahu Akbar ya. Na'udzubillah min zalik. Temuan penting lainnya untuk diketahui publik yakni tata kelola pemerintahan di Batam yang carut marut. Ditandai oleh peran ganda seorang wali kota yang juga mengepalai BP Batam. Berdasarkan sejumlah temuan yang ada, kami mencoba melakukan identifikasi fenomena dalam berbagai poin analisis. Rangkaian kekerasan yang terjadi di Rempang merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis pada kepentingan modal, capital violence, sikap pemerintah yang menganut watak developmentalis, dan pembangunanisme pada akhirnya sangat berbahaya. Ini cara berpikir Orde Baru. Dan ya ini mohon maaf, aktornya juga aktor Orde Baru sih. Ya, meningkat dan pembangunanisme pada akhirnya sangat berbahaya dan meminggirkan hak-hak masyarakat. Situasi ini semakin parah diiringi dengan pendekatan keamanan yang mana melibatkan aparat keamanan. Tak jarang keterlibatan aparat untuk
mengakselerasi kepentingan bisnis dan investasi telah menimbulkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, ketakutan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat akibat kehadiran aparat lewat lalu lalangnya dan posko aparat dapat dianggap sebagai teror psikologis oleh negara kepada masyarakat. Begitupun keterlibatan militer, kami menganggap bahwa hal tersebut tidak sesuai prosedur sehingga harus dinyatakan sebagai operasi militer ilegal. Dilihat dari dimensi pelanggaran HAM dalam kasus Rempang, kami mengidentifikasi bahwa telah terjadi brutalitas aparat dan penggunaan kekuatan berlebihan sehingga mengakibatkan tindakan kekerasan. Penggunaan kekuatan berlebihan salah satunya tercermin dalam penembakan gas air mata di dekat fasilitas sipil seperti halnya sekolah. Belum lagi pelanggaran hak atas partisipasi dan akses terhadap informasi yang sangat nyata. Masyarakat tidak dimintai persetujuannya sebelum proyek Eco City ini berjalan dan mengorbankan tanah warga Rempang. Peristiwa 7 September 2023 pun melahirkan penangkapan sewenang-wenang terhadap 8 masyarakat. Penangkapan terhadap massa aksi yang pendapat kami anggap sebagai bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Padahal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini Undang-Undang Lingkungan Hidup pastinya ya. Begitupun hak anak dan perempuan yang juga terlanggar dalam kasus kekerasan di Rempang. Penembakan gas air mata di dekat sekolah SDN 24 dan SMPN 24 Galang mengakibatkan kepanikan, ketakutan hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Padahal berdasarkan kronologi yang telah kami kumpulkan, pihak sekolah sudah mengimbau dan memperingatkan agar polisi tidak menembakkan gas air mata tersebut ke arah sekolah. Berbagai kejadian yang ada pada akhirnya menciptakan terenggutnya hak atas rasa aman. Dalam aspek bisnis dan HAM, proyek Eco City di Rempang ini yang ditetapkan sebagai PSN, yaitu proyek strategis nasional, berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. Idealnya perusahaan harus memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktek bisnis tersebut. Lebih jauh, negara gagal melaksanakan kewajiban melindungi to protect dari tindakan pihak ketiga. Negara lewat aparat gabungan justru menjadi perpanjangan tangan perusahaan dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Peristiwa yang terjadi di Rempang harus dianggap sebagai permasalahan serius sebab telah berdampak pada banyak aspek. Bibit-bibit memburuk dan berlanjutnya konflik telah terlihat paling tidak dari 2 ciri, yakni sentimen kesukuan yang terbangun dan dendam akibat kekerasan. Jika hak terus dibiarkan, bibit konflik berkepanjangan ini akan terus meluas dan membesar. Pemerintah harus segera mengambil solusi untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan. Atas dasar berbagai temuan dan analisis di atas, kami menyimpulkan bahwa peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain proses-proses dialogis yang harus dibangun oleh pemerintah, respon cepat dan tanggap harus segera dilakukan guna mencegah keberulangan peristiwa kekerasan. Hal yang tak kalah penting, pemulihan bagi korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif baik secara fisik maupun psikologis. Ya, saudara sekalian, ini 47 halaman, saya hanya membaca ringkasan eksekutifnya dan kemudian desakan kepada pemerintah ya. Ini ada 7 poin. Atas dasar temuan dan uraian di atas, kami mendesak berbagai pihak yang terlibat dalam kasus Rempang. Pertama, Presiden Jokowi untuk segera menghentikan proyek Eco City dan mencabut status proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kedua, kepolisian dan TNI untuk menghentikan penggunaan kekuatan, khususnya gas air mata secara berlebihan untuk menangani konflik di masyarakat. Aparat gabungan juga harus segera menarik pasukan dan membubarkan seluruh posko yang saat ini ada di Pulau Rempang yang berimplikasi pada terbangunnya iklim ketakutan dan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Polri dan TNI juga harus berhenti mengerahkan aparat menuju Pulau Rempang khususnya untuk melakukan sosialisasi. Ketiga, pemerintah terkait khususnya BP Batam untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang untuk tidak melakukan relokasi. Pemerintah harus mengedepankan jalan-jalan dialogis untuk menyelesaikan persoalan ini.
Keempat, berbagai pejabat terkait seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga harus berhenti memproduksi pernyataan ngawur yang menyesatkan dan hanya melukai perasaan warga Rempang. Kelima, Komnas HAM RI untuk segera melakukan investigasi independen dan menetapkan kasus Rempang merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Keenam, Ombudsman RI untuk meneliti dengan dugaan maladministrasi dalam kasus Rempang, khususnya dalam penentuan PSN, proses relokasi warga dan peran BP Batam. Ketujuh, pemerintah harus hadir melakukan pemulihan bagi para korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif, baik secara fisik maupun psikologis. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi pernyataan dari 9 organisasi ya yang melakukan mereka semacam temuan awal investigasi. Jadi mereka melakukan investigasi yaitu YLBHI, kemudian LBH Pekanbaru, kemudian Walhi Riau, Kontras, kemudian Amnesty Internasional Indonesia, kemudian Konsorsium Pembaruan Agraria, kemudian AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Tren Asia. Oke, mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif ya. Karena bagaimanapun negara itu harusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi sobat daerah sekalian, sudah lama kita tidak berdebat mengenai bagaimana arah pembangunan. Pada era Orde Baru, pembangunan yang menggusur, yang perspektif developmentalis dan lain sebagainya, itu sudah banyak dikritik. Unfortunately ternyata pada era pemerintahan sekarang ini muncul lagi hal-hal seperti ini. Bagaimana misalnya pro-nya pemerintah kepada penggusuran, pro-nya kepada investasi asing, ya, menjadikan investasi asing sebagai tujuan utama untuk memake up pemerintah dan lain sebagainya. Membangga-banggakan investasi asing sebagai achievement dari pemerintahan dan lain sebagainya. Padahal konstitusi jelas mengatakan at the first place yang harus dilakukan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, kemudian baru memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini jelas masyarakat